Riz, tolong nikahi putri Bapak. Bapak hanya percaya sama kamu, nak. Pemuda itu berusaha berdiri dengan badan masih lemas mendekat menyanggupi permintaan ayah dari adiknya. Entah keputusannya kali ini salah ataukah benar menikahi adiknya sendiri. Di hati hanya tidak bisa membiarkan adiknya melewati masa sulit seorang diri dan membiarkan keponakan lahir tanpa adanya sesosok ayah. Iya, Pak, jawabnya antara yakin dan ragu. Apa dia akan menikahi adiknya sendiri? Jangan, aku masih bisa merawat anakku sendiri. Mas tidak usah berkorban. Fanya baik-baik saja. Tolak Fanya. Bagaimana bisa abangnya yang menanggung ini semua? Tidak, Fanya, Mas sungguh-sungguh. Jelas Aris meyakinkan sesudah menekuk kaki di depan wanita di depannya. Assalamualaikum. Keluarga Aris datang setelah semalam mendapat kabar jika putri mereka ditemukan. Salsa dan juga anak. Suaminya ikut serta ingin melihat keadaan kakak perempuannya yang lama hilang. Pak Darmawan meminta Aris menenangkan Fanya biar beliau saja yang membukakan pintu. Fanya mana? Mas, tanya mantan istri tidak sabar bertemu anaknya. Ada di kamar. Masuk saja. Bu Fani langsung berjalan memasuki kamar si tuan rumah yang dulu merupakan rumah peninggalan almarhum mertua. Sejak mantan suaminya menikah lagi, mantan suami memilih tinggal di sini bersama istri barunya. Sedangkan beliau dan putrinya tetap tinggal di rumah Pak Darmawan yang dibangun sendiri. Meski sudah bercerai, Pak Darmawan tetap mengizinkan beliau tinggal di sana apalagi ada anak yang dititipkan secara tidak langsung. Fanya, ya Allah Fanya. Fanya kenapa Riz? Tanya Bu Fani menghampiri putrinya yang tengah menangis sesenggukan. Jawab Aris bingung menjelaskan menggaruk leher belakang yang tidak gatal. Beliau panik melihat putrinya menangis memegangi perut yang mulai terasa mual. Mana Fan yang sakit? Ibu belikan obat. Fanya sudah tidak tahan, dia langsung berdiri berlari ke kamar mandi mengeluarkan kembali isi perutnya. Beliau ikut berlari menyusul sedangkan anak perjakannya dengan santai berjalan di belakang. Riz, ini ada apa? Fanya kenapa? Anu Buk, anu dari tadi gitu terus yang jelas. Fanya kenapa? Kamu sakit? Nduk. Masuk angin. Ibu kerokin. Putrinya menggeleng. Beliau meminta 1 gelas air putih yang ternyata sudah diambilkan putranya lebih dulu. Bu Fani kasihan hendak melepas hijab yang menutupi mahkota putrinya agar memudahkan memunahkan makanan tapi ternyata oleh sang anak ditahan. Mau apa kamu? Jangan aneh-aneh. Fanya lemas Buk. Tidak kuat jalan. Tadi digendong sama bapak. Tetap berusaha meraih tubuh Fanya tapi sekali lagi tangannya ditampik. Ngaco, dipapa putrinya kembali ke kamar Aris yang terus mengikuti membuat ibunya semakin naik darah. Ada apa lagi sih, Riz? Sana, ke depan. Dengan malas dituruti kemauan nona besar ikut bergabung bersama keluarga lain. Bahaya kalau tidak nurut. Wih keponakan Om, cantiknya. Ditekan gemas kedua pipi gempil keponakan hingga memerah dengan kedua telapak tangan. Caca yang merasa terganggu menangis kencang. Si pemilik anak seketika emosi ditabok igit-igit paha abangnya sampai mengeluarkan suara keras. Kebiasaan Mas Aris ini. Fanya sakit. Mas, tanya Pak Hamdi mendengar keributan dari dalam rumah. Sejak keluarga mereka akur, beliau ikut istrinya memanggil dengan panggilan Mas meski usia jauh di bawah beliau semata-mata untuk menghormati bapak dari putrinya. Untuk sesaat Pak Darmawan terdiam entah bagaimana harus menjelaskan tapi keluarga mantan istri berhak tahu musibah yang menimpa anak tunggalnya. Fanya hamil. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mereka yang ada di ruang tamu benar-benar kaget mendengar kabar tersebut. Salsa memandang sahabatnya meminta izin untuk menemui kakak perempuan. Di dalam kamar Fanya kembali menangis dipeluk asterisan Bu Fani yang sudah sudi merawat dan membesarkannya selama ini. Beliau hanya diam tidak banyak tanya membiarkan putrinya menumpahkan semua rasa sesak di hati selama 2 bulan ini. Walaupun di benak banyak sekali pertanyaan yang menghinggap tapi biarlah anak dari sahabat puas menangis terlebih dulu. Sesaat Salsa tidak mengenali kakak perempuannya dengan penampilan barunya. Mbak Fanya. Wanita itu ikut bersedih dengan apa yang menimpa kakaknya. Hilang sudah amarah yang pernah ia pendam gara-gara kelakuan Fanya kelewat batas, kini hanya tersisa rasa kasihan dan iba yang mendalam. Bu, Fanya minta maaf. Beliau mengangguk tersenyum. Membiarkan putrinya melanjutkan bicaranya tanpa menyela sedikit pun. Mbak minta maaf.
Seharusnya Mbak tidak melakukan semua itu. Mbak kurang bersyukur dengan apa yang Mbak punya. Selalu melihat ke atas. Maafkan Mbak. Tidak apa-apa Mbak. Kita sudah melupakan semua. Iya kan Bu? Yang penting Mbak sekarang sudah berkumpul lagi bersama kita. Fanya terdiam membuat ibunya bingung kembali. Sebenarnya apa yang terjadi dengan putrinya? Fanya, ada apa? Masih sakit ibu kasih minyak ya? Putri di depannya menggeleng dan menangis lagi. Beliau yang paham meme asteris look putrinya agar tenang kembali. Ada apa? Nak, cerita sama ibu. Fanya hamil Bu. Beliau terkejut seperti halnya mantan suami anak perempuan mereka hamil di luar nikah. Siapa yang tega melakukan ini terhadap buah hatinya? Ditatap Salsa bertanya-tanya. Anaknya mengangguk membenarkan. Bagaikan ditimpa batu besar di dada terasa sesak sekali. Sudah periksa. Bagaimana keadaan cucu ibu? Asteris. Sejak kembalinya Fanya memilih tinggal menemani sang ayah sekaligus ingin merasakan masih kasih sayang sesungguhnya dari ayah kandung yang sempat tertunda. Pak Darmawan melarang putrinya mencari pekerjaan tangan beliau masih sanggup membiayai anak serta cucunya sebagai penebus kesalahan yang dulu. Sama sekali lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai sosok ayah. Hanya karena gapri kecilnya istri yang dicintai meregang nyawa lupa jika kelahiran dan kematian sudah ada garis yang menentukan tidak bisa diubah apalagi dicegah. Apalagi dokter sudah menjelaskan kematian istrinya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bekas operasi maupun penyakit saat hamil. Alergi hamil hilang sendiri setelah bayi yang di dalam kandungan lahir. Melihat perubahan Fanya mengingatkan sosok almarhum wanita yang dikasihi di mana dulu selalu menjaga kehormatan dan auratnya. Kini putri mereka juga mengikuti jejak sang ibu. Melihat baju si anak yang hanya beberapa helai dan berpakaian itu saja beliau berencana ingin mengajak Fanya ke pasar mencarikan baju ganti yang Fanya suka. Awalnya Fanya menolak karena baru kemarin kakak lelakinya membawakan baju baru dan juga penutup kepala saat berkunjung jadi menurutnya belum terlalu membutuhkan pakaian baru lagi. Namun, ayahnya tetap ngotot ingin sekali membelikan sekaligus memeriksakan perkembangan cucu yang ada di dalam kandungan biar sekalian jalan. Dan, berangkatlah keduanya ke pasar naik motor satu-satunya milik Pak Darmawan punya membeli 4 gamis untuk sehari-hari dan 1 gamis bagus jika putrinya hendak bepergian. Bapak, Fanya sayang Bapak. Iya, Bapak tahu, sehari ini kamu sudah 5 kali bilang begitu. Fanya yang mendengar tertawa renyah. Selama di pasar Fanya manja ke ayahnya menggelayut di lengan yang sejak dulu ingin ia lakukan selayaknya anak kecil pada umumnya. Saat mampir ke klinik untuk memeriksakan kondisi calon si buah hati mereka berdua melihat mantan mertua sedang check up kesehatan seorang diri. Loh, Pak Darmawan, Bapak di sini sama siapa? Bagaimana kabar Fanya? Apa sudah pulang? Tanya beruntun beliau seraya berpindah tempat duduk di samping mantan besan tanpa melihat wanita berkerudung di sebelah lawan bicaranya. Fanya yang tahu kehadiran bapaknya Bima langsung berdiri berjalan menunduk di depan pria sepuh di sebelah ayahnya untuk meraih tangan beliau Menci Untazim. Ya Allah, Fanya, ini benar kamu. Nak, Masya Allah Fanya, Papa sampai pangling. Kamu tambah cantik begini, bagaimana kabarnya? Beliau terkejut melihat perubahan mantan menantu bisa sedrastis ini lebih sedap dipandang mata. Alhamdulillah, Pak, Mama sehat. Pak, Alhamdulillah Mama baik. Kok kalian dari dalam siapa yang sakit? Tiba-tiba perawat yang tadi menemani dokter memeriksa kandungan Fanya memanggil memberi beberapa vitamin yang baik untuk kehamilannya. Memberitahu pula cara mengkonsumsi dan manfaat vitamin tersebut. Fanya hamil. Tanya lirih mantan mertua tidak percaya.